temanku adalah mahasiswa di salah satu kampus di kotaku. Kami pergi KKN ke sebuah desa, kita sebut saja namanya Desa Penari. Jadi dia bersama teman-temannya itu adalah mahasiswa di salah satu kampus ternama yang ada di Indonesia. Mereka itu pergi KKN ataupun kuliah kerja nyata ke sebuah desa yang mungkin namanya desanya itu tidak mau mereka sebutkan, tetapi mereka sebut dengan nama Desa Penari. Oke. Mai, naik apa besok ke desanya? Naik mobil sampai desanya? Enggak, nanti kita diturunin di depan jalan menuju desa. Terus kita harus lanjut naik sepeda motor. Oke. Kami pun sampai di desa itu dan ketua desa di sana mengajak kami berkeliling. Di sana ada sebuah tempat mandi yang boleh kita pakai mandi dan tidak boleh dipakai mandi. Ada juga sebuah jalanan kayak gang yang tidak boleh kita lewati. Sabar, ini agak bingung nih ya. Kami pun sampai di desa itu dan ketua desa di sana mengajak kami berkeliling. Oke. Di sana ada sebuah tempat mandi yang boleh kita pakai mandi dan tidak boleh dipakai mandi. Oh, gini. Mungkin di sana tuh ada sebuah tempat di mana di tempat itu dilarang untuk mandi, tetapi juga ada salah satu tempat lagi yang boleh dipakai untuk mandi. Dan juga ada sebuah jalanan yang seperti gang itu, katanya mereka tidak boleh melewati jalan tersebut. Mungkin peraturan dari desa itu ya guys ya, kita juga nggak tahu. Oke, Mai, lama banget kamu di dalam kamar mandi. Sabar, aku mendengar ada perempuan yang menyanyi. Itu kamu ya? Bukan, gak usah nakutin. Kamu dengar gak? Dari dalam kamar mandi tempat kamu, aku tuh dengar suara gamelan. Gantian deh. Penakut. Oke, gantian. Kamu di kamar mandi. Mai, apa lagi? Aku dengar ada yang nyanyi dari luar kamar mandi. Kamu nyanyi ya? Gimana sih? Tadi pas kamu di luar, kamu bilang ada yang nyanyi dari dalam. Sekarang malah kebalik. Enggak, aku nggak nyanyi. Perasaan kamu doang kali. Kok aku ngerasa ada yang ngintipin ya? Lah, justru aku heran. Kamu lagi mandi sempet-sempetnya main HP. Namanya juga takut. Beberapa jam kemudian. Apa? Aku lihat Satria. Kenapa emang? Kamu tahu kan, ketua desa ini bilang ada jalan yang gak boleh kita lewatin. Satria lewat jalan itu. Ngapain dia lewatin jalan itu? Gak tahu, kayaknya dia lihat cewek cantik. Ih, cepet ikutin. Ih, gak mau. Di sini serem, ada kayak kuil gitu. Mana? Oke, kamu tahu nggak tentang Satria? Tahu kan, dia teman kita. Ih, bukan itu. Kadang aku lihat dia sering keluar malam jam-jam 1, terus baliknya pas udah subuh. Masa sih? Teman-teman udah pada tahu kali. Ngapain dia keluar malam-malam? Ngerjain tugas dari dosen mungkin, atau yang lain. Ikutin yuk. Enggak ah, takut. Oke, kalau nggak mau biar aku aja sendiri. Hati-hati, aku dengar Satria sering ngomong sendiri dalam kamar. Dan dia sering nonton film porno. Tapi pas dia nonton itu, ada temen yang dengar suara wanita dari dalam kamarnya. Ketika dia cek Satria cuman sendiri. Satria itu cuman sendiri. Maksudnya gitu mungkin. Nggak mungkin. Apa tadi? Gak mungkin, Satria itu orangnya alim dan juga baik. Oh, ya terserah kalau gak percaya. Aku benar-benar mengikuti Satria. Dia melewati jalan yang seharusnya tidak boleh dilewatin. Jalannya menanjak. Oke.
Dan setelah aku sampai di atas, banyak tanaman-tanaman liat yang panjang. Tapi secara tidak sadar, aku malah memakan tanaman-tanaman itu untuk membuat jalan. Aku baru tersadar saat akar tanaman itu melukai tenggorokanku. Setelah melewati tanaman itu, aku melihat rumah yang sempat Maya kirimkan. Lalu aku mendengar suara orang menangis. Di sana aku pun mencari suara tangisan itu, tapi tidak aku temukan. Aku melihat ada sebuah gubuk. Ketika aku buka gubuk itu, aku mendengar suara Satria dan perempuan yang sedang mendesah. Dan benar, aku melihat Satria bersama ular-ular yang menggilingnya. Tapi aku ketahuan dan aku langsung lari. Wow. Ketika aku lari, aku melihat penari. Aku lihat lebih dekat, ternyata penari itu adalah Maya. Tapi dia menari sambil menangis, seakan menyuruhku untuk lari dari tempat itu. Aku lari dan lari sampai keluar dari jalan yang dilarang itu. Aku lihat hari sudah subuh, tapi ada seseorang warga yang menemukanku. Dia bilang aku sudah hilang berhari-hari. Padahal kan aku pikir cuman semalam. Sesampainya di penginapan, aku melihat orang banyak di depan penginapan, sedang melihat Satria yang tidak bisa bergerak, cuman bisa menggerakkan kakinya. Dan Maya yang tidak bisa bergerak, tapi matanya selalu melotot. Kata Mbah, mereka mengalami ini karena mereka memakai tempat mandi yang tidak boleh dipakai. Apalagi mereka berdua memakainya untuk melakukan hubungan badan. Aku nggak tahu gimana persis kejadian sebenarnya. Yang pasti jiwa mereka dikurung di tempat itu dan meninggal setelah 3 bulan dalam keadaan mengenaskan.